langsungnya diklik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang teruntuk Sobat Mana di malam ini yang setia untuk bergabung bersama kita di live Mana Podcast. Untuk malam ini memasuki episode yang ke-16 dengan tema menemukan minat berorganisasi di tengah situasi pandemi. Nah, teruntuk narasumber spesial malam ini yaitu dari Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Kota Surabaya. Dia adalah Ketum Devi Kurniawan. Kita akan mencoba untuk mengundang Tum Devi. Semoga kita bisa terhubung dengan Saudara Devi. Assalamualaikum, Tum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya bisa bergabung ya, bisa join tadi sempat kendala sinyal, Tum. Ya, alhamdulillah. Di mana itu, Tum? Ini di kantor Muhammadiyah Kota Surabaya. Oh, kantor Muhammadiyah Kota Surabaya. Wah, mantap. Lagi ada rapat atau agenda dong di sana? Ini lagi dampingin teman-teman screening buat LED tanggal 25 November. Oh, ada LED ya? Iya, mumpung udah dapat izin dengan protokol kesehatan. Wah, sukses tentunya buat teman-teman instruktur ya, sama teman-teman IMM Cabang Kota Surabaya yang sedang mengadakan agenda perkaderan khusus ya. Internal ya, Tum ya, untuk Ya, di sana. Surabaya terlebih dahulu. Siap. Ini live-nya ini jarak jauh nih, Tum. Sekarang di Jakarta, Surabaya nih. Jadi semoga silaturahmi tetap nyambung walaupun jarak memisahkan kita ya, tetap komunikasi yang utama nanti. Iyalah, silaturahim itu prioritas lah bagi IMM kan seperti itu sih. Luar biasa sekali ya, Tum, teman-teman. Kabarnya gimana, Tum, di Surabaya? Sehat? Alhamdulillah teman-teman di Surabaya sehat. Oke. Tetap stay safe dan stay healthy. Kenapa? Selamat atas gelar barunya. Oke, terima kasih, Tum. Terima kasih. Terima kasih ya, semoga kita bisa bersinergi ya, Tum ya. Walaupun gelar kan simbolis ya, tapi aksinya itu yang utama gitu ya. Aksi di masyarakat tentunya. Iya, yang penting kita tetap butuhkan kan. Iya. Benar Tum. Tum, kita langsung masuk di sesi diskusi ya di malam ini, di episode yang ke-16 nih. Temanya cocok sepertinya. Narasumbernya dari Tum Devi, yaitu menumbuhkan minat berorganisasi di tengah situasi pandemi. Mungkin ada pandangan dari Tum Devi tentang berorganisasi ini ya, untuk menumbuhkan minat tentunya. Khususnya di mahasiswa baru nih, yang masih bingung apakah berkuliah dan berorganisasi itu bisa dilakukan secara bersamaan, seperti itu. Iya. Memang pandemi kali ini menjadi momok yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman dari pengurus organisasi belum pernah mendapatkan permasalahan seberat masalah pandemi ini. Memang selama pandemi ini teman-teman pengurus organisasi harus lebih kreatif dalam memberikan stimulus ke kader-kader baru. Terutama kader-kader yang dari lulusan SMA mau kuliah, istilahnya sering disebut dengan mahasiswa baru. Jadi hal apa yang bisa memberikan daya tarik terhadap mahasiswa baru? Kalau dalam kondisi pandemi ini tidak cukup ketika hanya di ruang-ruang diskusi, tapi bagaimana teman-teman pengurus organisasi bisa memberikan pandangan-pandangan dan juga pengimplementasian apa yang kita dapatkan ketika kita berorganisasi. Kalau di IMM sendiri terkenal dengan humanitasnya. Ketika teman-teman duduk dalam ruang-ruang diskusi, itu istilahnya ada kekurangan jika hanya selesai di ruang diskusi. Tetapi ketika teman-teman selesai di ruang diskusi, harus ada pengimplementasian di dalam kehidupan masyarakat, seperti itu.
Berarti buat teman-teman ya yang masih ragu untuk berorganisasi, lebih baik dipahami dulu ya Tum ya. Organisasi itu tujuannya untuk apa ya? Biar manfaat yang didapat oleh teman-teman itu terasa gitu ya, baik di dalam dirinya maupun di sekitar lingkungannya. Kurang lebih seperti itu ya Tum. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman dalam berorganisasi itu tidak hanya meluangkan waktunya atau membuang waktu dengan sia-sia, tetapi teman-teman Hmm. banyak mendapatkan manfaat, mulai dari manajemen waktu, terus bagaimana cara sosialisasi, dan momen mahasiswa adalah momen terakhir kita melakukan kesalahan. Kenapa? Soalnya Hmm. setelah kita pasca mahasiswa, ketika di dunia kerja, mungkin ketika kita melakukan kesalahan, kita akan mendapatkan teguran, punishment, dan kita melakukan kesalahan, mungkin kita hanya mendapatkan evaluasi dari teman-teman. Dan itulah momen-momen di mana kita bisa mengembangkan potensi dari diri kita. Seperti itu. Yang banyak ya di organisasi itu, apalagi khususnya teman-teman yang ingin bergabung di IMM itu impact-nya juga banyak pasti ya Tum. Ya, pasti banyak manfaatnya, apalagi rekomendasi dasar dari IMM, yaitu mulai religiusitas, kita dapat Hmm. di IMM, intelektualitas kita juga dapat, dan humanitas, bagaimana pengimplementasian terhadap masyarakat, seperti itu. Hmm. Lalu Tum, untuk apa sistem perkaderan di era pandemi ini bagaimana pandangan dari Tum Devi untuk regenerasi ya, regenerasi roda organisasi di era pandemi ini, apakah ada kendala ataukah ada solusi di era-era sekarang ini? Dalam era pandemi ini mungkin secara kedekatan sosial kita agak sedikit berkurang, tetapi itu tidak Hmm. mengurangi rasa cinta dan rasa kasih sayang terhadap organisasi. Bagaimana kita bisa menggunakan kemajuan-kemajuan teknologi dalam menyampaikan informasi dan juga ideologi-ideologi ikatan kita. Kemarin juga banyak teman-teman melakukan upgrading di daerahnya masing-masing. Jadi bagaimana teman-teman ketika ketemu di daerah Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan teman-teman. Jadi di masa pandemi ini sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan kondisi, tetapi bagaimana kita bisa mengkondisikan kondisi tersebut. Seperti itu. Berarti di momen era pandemi ini justru lebih apa ya, kayak mempererat local wisdom ya, atau lebih memperkuat ya local wisdomnya ya Tum ya. Ya, benar sekali. Jadi local wisdomnya lebih kuat dan di mana teman-teman bisa mengimplementasikan humanitasnya itu tidak hanya di kota besar sekelas kota Surabaya, tetapi teman-teman bisa Iya. men-share IMM itu lebih luas lagi ke daerah-daerah yang teman-teman tinggali seperti itu. Iya, seperti yang saya ketahui juga bahwa sistem perkaderan sekarang tetap berjalan dan saya juga melihat bahwa dulu itu bisa untuk umum ya, umum itu bisa untuk luar daerah, tapi sekarang itu jalannya untuk internal yaitu di dalam daerah. Tapi sisi positifnya regenerasi itu ada, tapi untuk bukan sisi negatif ya, sisi kekurangan ya, bahwa untuk yang daerah luar tidak bisa masuk di daerah itu karena ya untuk menjaga protokol kesehatan ini ya ada Ya, apa namanya kesehatan-kesehatan yang harus dipatuhi di era COVID seperti ini. ya, benar sekali. Memang kita sebagai kader Muhammadiyah harus tetap Hmm. sebagai garda terdepan, menjadi prioritas lah untuk istilahnya mengatasi pandemi ini. Dan di Muhammadiyah juga tetap istiqomah dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Iya, yaitu salah satu apa ya tanggung jawab kader juga ya dalam apa ya melewati ini tantangan di era 2020 lah. 2020 ini ada yang bilang bahwa
ini eranya ujian ya, eranya musibah, dan bisa merenungkan gitu ya. Bisa memperkuat tadi ya, memperkuat internal, memperkuat local wisdom, bahwa biar apa ya, biar persaudaraan itu semakin kuat yang ada di dalam gitu ya. Iya, benar sekali. Kemarin saya juga main ke Pasuruan itu karena pandemi Hmm. ini IM Pasuruan yang sekian lama dorman lah istilahnya, tertidur bisa bangkit kembali. Hmm. Jadi kader Bisa militan bangun. dari teman-teman IMM Pasuruan Raya pada pulang. Alhasil IMM bisa di orbit seperti itu. Itulah sisi-sisi positif Berarti yang dengan harus terus dilakukan. Berarti dengan hidupnya IMM tadi yang ada di Pasuruan itu bisa menimbulkan efek tadi ya ke masyarakat, karena di IMM kan juga ada religiulitas, humanitas, dan intelektualitas dulu ya, Iya. baru ke humanitas. Tapi untuk program-program yang ada di IMM sendiri gimana tuh? Apakah ada program khusus yang wajib jalan, ataukah ada program kerja baru yang mungkin menjadi inovatif buat kader-kader IMM dalam membuat kegiatan di organisasinya itu sendiri? Jadi selama pandemi ini memang kegiatan kita lakukan secara daring dan prioritas utama kita adalah di perkaderan. Kenapa prioritas kita ada di Perkaderan ya. perkaderan? Iya, soalnya memang perkaderan adalah hal yang prestis yang harus terus dilakukan dalam sebuah organisasi seperti itu. Iya, karena untuk perkaderan itu peran vital ya. Itu bagian dari penerus Iya, kita nanti ya. iya Berarti benar Itum sekali. Dev ini sangat memperhatikan kaderisasi ya. Sangat memperhatikan roda organisasi gitu ya. Luar biasa sekali tentunya. Tum, mungkin ada tips dan trik nggak di Tum buat teman-teman Tum yang masih bingung untuk berorganisasi itu seperti apa? Mungkin ya tips dari Tum Devi bahwa di organisasi itu bisa membagi waktu nih antara jadwal kuliah dan jadwal rapat di organisasi atau gimana? Mungkin ada tips dan trik gitu. Oh ya, mungkin seperti ini teman-teman semuanya, bahwa ketika kita berorganisasi, hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa balancing antara akademik dan non-akademik. Di mana Hmm. memang untuk porsi istirahat harus kita kurangi. Jadi ketika kita aktif di Ya. organisasi, bukan waktu belajar yang kita kurangi untuk organisasi, tetapi waktu istirahat kita lah yang harus kita kurangi untuk organisasi dan akademik kita. Yang nantinya kita akan mendapatkan sisi positif, mulai dari akademik kita tetap berjalan dengan lancar, dan nanti kita akan mendapatkan bonus-bonus ketika kita berorganisasi, mulai dari relasi, bisa ke luar negeri, yang Untuk sampai mendapatkan nantinya apa tuh? nanti Brownies. apa? Untuk mendapatkan apa tadi? Brownies. Untuk mendapatkan bonus-bonus ketika kita berada di Oh, organisasi. Ya, siap, siap, mulai siap. dari relasi, terus bisa ke luar Iya. negeri juga, dan ada kedekatan-kedekatan sama orang-orang penting seperti itu. Jadi benefitnya kurang lebih seperti itu, ya. Jadi benefit yang didapat ketika Iya, berorganisasi ya. Jadi harus iya, pintar-pintar itu ya, manajemen waktu ya, Tum ya. Manajemen waktu, manajemen diri. iya benar sekali. Kebanyakan kan anak organisasi itu selalu menyalahkan ataupun keaktifan di Ya. organisasi itu menjadi dasar bahwa dia malah kuliah, bahwa dia tidak bisa pulang ke keluarga dan lain-lain. Tapi menurut saya itu tidak menjadi alasan yang tepat ketika kita menjadi seorang aktivis. Oke. Berarti ini Tinggal mungkin bagaimana kita bisa manajemen menjadi waktu itu. oke, oke. Jadi ini merupakan langkah konkret ya, Tum ya, ketika transisi dari SMA ke mahasiswa, karena kan transisi dari siswa ke mahasiswa ini kan sangat luar biasa ya, tidak seperti anak SMA atau anak SMP, anak sekolah lainnya, karena di mahasiswa itu tanggung jawab kita besar ya, bukan tanggung jawab kepada diri sendiri saja, tapi tanggung jawab kepada ini masyarakat, lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dengan berorganisasi itu bisa membentuk karakter dan membentuk mental ya, kurang lebih seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi memang ketika kita masa transisi dari siswa ke mahasiswa, mahanya dari siswa, itu tanggung jawab kita tidak hanya ke orang tua, tetapi
tanggung jawab moral kita juga ke masyarakat, yang dimana nantinya peran dan hasil-hasil karya nyata kita bagaimana bisa dirasakan di masyarakat, terutama bagi Oh, teman-teman yang saintifik ataupun dari kedokteran juga. Memang itu hmm, hal yang sangat luar biasa ketika teman-teman masih bisa membagi waktu untuk berorganisasi dari padatnya iya. praktikum, tutorial, kan seperti itu. Bagaimana anak-anak kesehatan rutinitasnya kan seperti itu. Wah, sangat menarik ini, sangat menarik bahwa semoga bisa menjadi apa ya, suatu keyakinan ya buat teman-teman semakin bersemangat untuk mengikuti organisasi ini, bahwa oh ya, untuk organisasi ini tidak sekedar IMM juga ya Tum ya, bisa mungkin teman-teman mau ikut organisasi lainnya juga boleh ya, asalkan bisa memahami tujuannya tadi ya Tum ya. Iya, ya. Untuk berproses di organisasi, organisasi apapun pasti mengajarkan sisi-sisi positif. Tidak ada organisasi Iya. yang mengajarkan terkait dengan hal-hal negatif. Kita bisa aktif di Hima, bisa aktif di Ormada, bisa aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Legislatif Mahasiswa, UKM, dan banyak sekali organisasi-organisasi yang di sana mengajarkan kebaikan dan terus bisa menjadi laboratorium untuk mengeksplor diri dari teman-teman semuanya. Oke, itulah mau buat teman-teman atau sobat mana sekalian pemaparan yang sangat-sangat positif ya dari ketum kita, ketum PCIMM Surabaya nih ya. Mungkin buat teman-teman atau sobat mana yang ingin mengajukan pertanyaannya ya, bisa langsung diisi ya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nanti kita akan langsung tanya jawab ya. Kemungkinan ada teman-teman yang ingin tanya, Tum, apakah di organisasi itu ada suka dukanya, kurang lebih seperti itu. Nah, Tum Devi, mungkin ada sedikit apa ya motivasi dari Tum Devi. Waktu itu Tum Devi bisa terjun ke organisasi ini, apa motivasinya Tum? Yang pertama, memang motivasi saya ketika terjun di organisasi ada pesan dari orang tua. Jadi Hmm, dimanapun berada, kita harus bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Mungkin sampai saat ini pesan dari orang tua. Kenapa saya memilih karena organisasi? ada, Soalnya iya, ketika karena kita ada pesan itu ya. bisa kebermanfaatan itu lebih luas, bisa kita sebar Hmm. ataupun bisa kita. Ya karena manfaat itu sangat apa ya, sangat luas sekali ya yang didapatkan gitu. Apalagi bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tentunya. Bahwa ini Ya, juga sebagai apa ya, ladang amal jariah juga bisa ya, karena kita bisa apa ya, mengeksplor diri kita di ke arah yang positif, kita bisa bekerja dalam tim, kita bisa melatih diri kita secara individu. Itu juga impactnya bisa diterima apa ya, bisa dirasakan ketika kita masuk ke dunia kerja ya, karena untuk pengalaman-pengalaman soft skill seperti itu sulit sekali didapat, apalagi di bangku perkuliahan jarang sekali dapat seperti itu. Mungkin di bangku kuliah ya akademisi lah, akademis, kita harus kerjain tugas terus. Halo Tum Devi, masih dengar suara saya? oh ya ya masih. Jadi memang saya juga masih manusia normal. Jadi untuk titik jenuh pasti ada. Apalagi ketika dengan padat-padatnya, hetik-hetiknya praktikum, disambut dengan UAS, Ya. disambut dengan aktif organisasi. Itu hal yang sangat luar biasa bagaimana harus bisa manajemen waktu dengan baik. Dan prinsip saya, ketika saya bertemu seseorang yang baru, itu adalah aura baru yang harus bisa dimunculkan dan di situ menjadi hiburan untuk saya. Dan di sini olahraga yang nggak bisa aku tinggalkan. Jadi ketika saya mungkin jenuh ataupun bingung dan lain-lain, pelarian saya memang ke. Jadi emang olahraga itu
hal yang Iya, sangat biasa lah, bisa memberikan istilahnya angin segar mempererat bagi tim. solidaritas. Halo Tum Devi, masih. Kalau saya suka dengan sepak bola maupun futsal, jadi ketika memang saya jenuh, ya pelarian saya ke sana, mungkin ngajak teman-teman, ayo futsal, ayo sepak bola lah. Itu menjadi angin segar bagi saya. Dan dimana ketika berolahraga seperti futsal, seperti sepak bola, itu kan menggunakan teamwork, jadi kerjasama dan lain-lain masih tetap terbangun. Halo. Subscribe dan di like ya. Tentunya kita sama-sama untuk kompak menebar sisi positif ya. Jadi ini salah satu manfaat di era pandemi, kita harus membangun komunikasi untuk memperkuat sinergi dengan cara ya seperti ini. Kita membangun sesi diskusi di Mana Podcast dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Nah, di malam ini kita bertepatan dengan besok ya. Besok ini kita menyambut Milad Muhammadiyah yang ke-108. Ini salah satu agenda-agenda yang positif dengan cara membangun sesi diskusi malam ini. Nah, kita bisa terhubung lagi dengan Tum Devi. Tum, masih sehat, Tum? Ini sinyalnya agak-agak harus bersabar, Tum, karena ya itulah, jarak disatukan dengan kuota itu seperti ini ya. Sangat ada romantisme, ada sisi romantisme ya. Jarak disatukan kuota itu. Ini masih aman ya, Tum ya? Atau gimana, Tum? Ada kendala nih? Ada suara yang kurang jelas atau bagaimana? Tadi nggak dengar tadi, yang barusan nggak dengar. Ini udah jelas lagi ini. Oh ya, untuk yang tadi yang sempat dibahas menyinggung apa namanya, eh, menumbuhkan tadi loh, menyatukan tadi kan bahas tentang futsal ya, bahwa Ya, Tum Devi sempat dulu kembalinya berolahraga seperti itu. Bahwa ya saya tahu sendiri Tum Devi main futsalnya ngeri gitu ya, bahkan bisa menakutkan tim lawan. Halo Tum. ya dulu memang sejak kecil ya sering ikut SSB, makanya sudah terbiasa. Oh, luar biasa. Tum, ini ada pertanyaan Tum dari Sobat Mana, dari ii.nurasya. Nah, pertanyaannya, pernah merasa bosan dengan konflik internal organisasi nggak, Tum?
Pernah nggak kayak merasa bosan atau merasa jenuh mungkin? Ya biasalah. Kalau kader kan ketika ada konflik itu pasti kan jenuh, apalagi konflik internal gitu ya Tum ya. Pernah nggak merasa jenuh di situ? Oh, iya. Kalau masalah konflik dari internal sendiri, saya tidak pernah merasa jenuh. Kenapa? Soalnya memang ketika kita berorganisasi dengan adanya konflik dan itu bisa kita hadapi dengan tenang dan coba kita mencari solusi-solusi yang ada, itulah yang membuat diri kita lebih dewasa dan di sisi itulah hal positif yang kita dapatkan. Soalnya ketika kita tidak berorganisasi, mungkin kita tidak mendapatkan konflik-konflik yang ada seperti itu. Jadi disikapi dengan tetap tenang dan mencari solusi-solusi yang tepat seperti itu. Kalau memang tidak ada konflik kan katanya kurang berdinamika kan seperti itu. Kurang hidup lah, kurang hidup seperti itu organisasinya ya. Jadi tidak ada tantangannya gitu ya. Tapi ketika ada konflik di organisasi, jangan sampai dipanas-panasi, konfliknya menjadi besar lah. Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya, Ketika ada konflik, kita harus bisa menyelesaikan secara dewasa ya, Tum ya. Kurang lebih seperti itu ya, Tum. iya benar-benar seperti itu. Ini kayaknya teman saya waktu dam dulu deh. Oh, temen dam. Nah, ini bisa bersilaturahmi ya, jadi ya bisa bersilaturahmi, bisa apa namanya? Bisa mempererat tali persaudaraan gitu. Ya, terima kasih lah Bisa. Mas. Ini temen dam mana? Fasilitasi untuk bertemu dengan teman-teman kawan-kawan semuanya. Ya, ini salah satu visi dan misi dari Mana Podcast ya, dari Mana Indonesia ini bisa mensinergikan kembali di era pandemi ini. Mungkin teman-teman, ngapain sih saya gitu kan, ngapain sih aku gitu, apakah saya sudah progresif di era pandemi seperti ini? Nah, makanya dibangun yuk sesi diskusi. Karena apa tuh? Karena di organisasi ya, ini kan, dulu kan saya juga sempat organisasi ya, jadi organisasi yang terpenting itu kan membangun vokal ya, membangun komunikasi yang saya ingat ya dari Bapak, dari Ayahanda Din Samsudin dulu pernah memberikan pemaparan ya kepada audiensi di Milad IMM kalau nggak salah ada di Jogja waktu itu. Jadi saya sempat datang di Jogja dan Bapak Din Samsudin itu memberikan apa ya, memberikan motivasi dan saran bahwa di organisasi yang paling penting adalah kita harus membangun vokal gitu ya. Bagaimanapun caranya yang terpenting vokal itu positif. Kurang lebih seperti itu. Iya, benar sekali. Dan ini sih yang jadi kendala selama ini mungkin ya bagi teman-teman kesehatan yang dimana teman-teman kesehatan disibukkan dengan padatnya perkuliahan, padatnya praktikum seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi minat ke organisasinya cukup rendah. Berbeda dengan teman-teman sosial, di mana organisasi itu menjadi ya hal yang istilahnya kalau makan itu udah menjadi santapan biasa kan seperti itu. Iya benar-benar. Jadi ada apa ya? Ada cerita-cerita tersendiri Bu tentunya itu ya. Dan itu bisa menjadi kenangan pastinya. Tapi ada nggak sih Iya. Tum kenangan apa ya? Kenangan manis deh, jangan kenangan pahit deh. Kenangan-kenangan yang paling berkesan ketika Tum Devi berorganisasi ini kan masih menjalani masa jabatan ya Tum ya. Ada kenangan manis nggak nih ketika mengikuti organisasi yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman? Untuk kenangan-kenangan manis, mungkin ini saya di MM belum mendapatkan kenangan manis. Soalnya di organisasi kan harus bersakit-sakit dahulu. Kenangan manisnya kan di akhir. Wah, Tapi mantap, waktu mantap, itu mantap. saya Karena pemimpin itu menderita tuh ya. ya, tapi saya sudah mendapatkan kenangan manis ketika waktu itu menjadi Ketua BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Yang dimana di akhir kepengurusan diamanahi untuk mengajak teman-teman BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga untuk studi banding ke UPM, Universitas Putra Malaysia. Dan itu pertama kali BEM Fakultas Kedokteran Hewan UNER yang studi bandingnya ke luar negeri seperti itu. Dan itu menurut saya iya tuh, sama tuh. Pengalaman manis lah istilahnya ketika kita ya, membangun kan mendapat bonus-bonus seperti itu. Iya, iya. Di UITM ya, di UTM ya. Kalau dulu waktu itu saya sempat ketemu sama teman IMM di itu tuh, di IUM.
International Islamic University Malaysia. Oh ya ya ya. Jadi kebetulan dia juga pengurus di PCIMM Malaysia. Itu salah satu kenekatan saya di situ. Kenapa saya backpacker ke Malaysia dan menemui teman-teman di IMM Malaysia, karena bagi saya itu hal yang menarik ya, ada IMM di Malaysia dengan local wisdom yang sangat beda tentunya ya, seperti teman-teman yang ada di Indonesia. Bahkan sampai konsistensi. Nah, ini yang terpenting. Jadi organisasi itu harus ada kaderisasi dan konsistensi ya. Konsistensi ini lebih mengarah ke project ya, ke project yang ada di organisasi itu untuk menghidupkan ya, menghidupkan apa namanya, minat bakat teman-teman ya. Ya. Jadi kalau istilahnya di kita sih keistiqomahan dalam berorganisasi seperti itu kan. Ya, benar-benar benar. Jadi istiqomah Soalnya itu memang sangat luar biasa. ya istiqomah itu memang hal yang berat. Berat. Ada temennya tuh ya? Ya, ini ada Maulana Satria Haji, Wapres BEM UNER. Wow, luar biasa. Jadi kurang lebih buat Sobat Pahana, buat teman-teman, sekali lagi kuliah dan berorganisasi itu sangat besar sekali manfaatnya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Tum Devi, bahwa banyak sekali benefit yang didapatkan oleh teman-teman ketika mengikuti berorganisasi itu sendiri. Dan perlu dipahami juga bahwa ketika kalian berorganisasi, dipahami juga tujuan-tujuan organisasi itu sendiri, agar kalian juga bisa tidak terlalu lama ya berada di titik jenuh. Jadi Tum Devi pernah mengalami titik jenuh, tapi Tum Devi mengalihkan itu dengan berolahraga. Nah, dengan berolahraga kalian juga bisa meningkatkan tuh komunikasi, kerja sama tim, apalagi seperti futsal ya Tum ya. Bisa memperkuat teamwork, bisa mempererat tali persaudaraan juga. Obrolan futsal kan biasanya ngalir dan enak gitu ya. Kalau bisa ya ngopi juga kan. Futsal di samping ngopi Ya, itu ya. sangat-sangat menarik sekali. Teman-teman pasti suka seperti itu. Tapi Tum, ini kapan Tum untuk musyabnya Tum? Kalau untuk musjab kemungkinan Januari Februari. Kalau nggak Januari akhir ya Februari awal itu masih kemungkinan dan masih saya bicarakan dengan teman-teman terlebih dahulu. Wah, luar biasa, luar biasa. Jadi tetap ada proses kaderisasi ya Tum. Itu yang terpenting tadi. Jadi kalau saya menilai sih Tum Devi ini sangat memperhatikan sekali roda organisasi dan kaderisasi ini. Oke, Ya memang buat Sobat Mana, kenapa Tum? ya memang kalau di organisasi kan kalau bisa memang mengorbitkan generasi yang lebih baik dari generasi yang sekarang kan seperti itu. Apalagi kayak Astra kan sebagai generasi penerus kan harus lebih baik kan, seperti itu kan. Ya, yang nggak hanya aku aja sih Tum, tapi Tum Devi juga, teman-teman juga ketika mengikuti organisasi itu, ya kita tidak bisa memikirkan diri sendiri ya. Tadi ya, menjadi menjadi anggota itu harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan juga ada pepatah juga bahwa pemimpin itu harus menderita ya. Jadi pemimpin itu nggak mudah, jadi harus menderita. Banyak sekali tantangannya, bahkan Tum Devi ini luar biasa ya, pengalaman organisasi pasti dia sangat-sangat sangat-sangat mentereng pastinya. Dan itu yang dapat dipetik hikmahnya ya, inspirasi dari Tum Devi. Sudah berapa lama Tum untuk mengikuti organisasi ini? Sudah dari SMA atau dari SMP mencintai organisasi ini? Dari SMP sudah aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oh, sudah di IPM, luar biasa sekali ya. Sudah di Orkom ya, di Orkom Muhammadiyah. Dulu di Lamongan itu ada ranting IPM yang di sekolah negeri. Jadi satu-satunya ranting IPM yang ada di sekolah negeri. Wow, Hal yang menarik mantap menurut Tum. saya. Dan alhamdulillah waktu Tapi itu kita juga ada mendapat amanah di situ. kita ada kesamaan nih. Salah satu Ya, ranting IPM di sekolah negeri ya. Tapi dulu waktu SMP saya juga pernah Tum. Jadi pada waktu itu nggak menyangka sih bisa masuk OSIS ya Tum ya. Karena untuk OSIS sendiri itu kan fokusnya ke sekolah negeri ya Tum ya. Tapi pada ya. waktu itu di SMP itu kebetulan saya juga diamanahkan untuk masa jabatan di ketua umum di SMP. Nah, setelah di SMP itu ada undangan dari Ibu Risma ya.
Kota Surabaya ya. Sebentar lagi kan Bu Risma lengser. Jadi ada undangan dari Ibu Risma untuk mencegah ini tawuran pelajar pada masa saat itu. Jadi kebetulan saya juga diamanahkan menjadi ketua OSIS. Jadi salah satu bisa memegang ketua umum, ketua IPM dan ketua OSIS. Jadi itu hal yang bermanfaat pastinya. Dan mungkin itu tadi ya, perannya Ya, tidak hanya ke diri sendiri tapi ke masyarakat gitu ya, kembali seperti itu ya. ya benar sekali. Jadi jabatan itu bukan sesuatu Jadi hal yang wah ya, tapi gimana tuh? ya memang jabatan itu bukan suatu apa, tetapi bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan lebih bagi masyarakat itu yang utama kan seperti itu. Ya, kebermanfaatan yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kebaikan harus. Ya kan? Jadi jangan sampai lomba-lombanya itu untuk kepentingan, untuk individu. Nah, Tum, sebentar lagi kan sesi diskusi mau selesai nih. Mungkin ada pesan-pesan nggak nih dari Tum Devi untuk penyemangat lah ya, penyemangat buat teman-teman Maharu nih. Mungkin ada teman-teman Maharu yang bergabung di Mana Podcast ini, mungkin masih kurang ya, masih kurang yakin. Mungkin ada pesan-pesan dari Tum Devi. Kita harus berorganisasi di mahasiswa karena banyak ini tuh. Mungkin pesan singkat dari Tum Devi untuk sekalian closing ya, closing di malam ini. Oh ya, parameter kesuksesan adalah bukan tingginya suatu jabatan atau banyaknya materi yang kita dapatkan, tetapi seberapa banyak kebermanfaatan yang telah kita berikan. Sekian, terima kasih. Jadi sempat terputus, mungkin bisa diulangi lagi Tum. Parameter kesuksesan adalah bukan tingginya suatu jabatan atau banyaknya harta yang kita dapatkan, tetapi seberapa banyak kebermanfaatan telah kita berikan. Sekian, terima kasih. Wah, salah satu pesan singkat yang sangat-sangat menginspirasi tentunya dari Tum Devi bahwa lebih penting actionnya ya daripada jabatannya. Percuma kalau kalian atau teman-teman hanya fokus meraih jabatan tapi tidak ada aksi yang bisa dirasakan oleh semua orang. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah aksi-aksi nyata ya. Jangan sampai apa namanya? Apa ya? Jangan sampai banyaknya rekomendasi tanpa adanya aksi. Nah, seperti itu kita harus melakukan action di era-era seperti ini, apalagi di era pandemi ya. Bukan berarti ketika kita disarankan untuk di rumah saja tapi kita tidak melakukan aktivitas apa-apa atau kita mengharapkan keajaiban ya, semoga ada pertolongan Tuhan, seperti itu bukan seperti itu, tapi kita harus aksi tadi ya, kita harus gerak untuk melakukan perubahan. Kita sebagai agent of change juga di sini, karena di organisasi kita menjadi agent of change dan social control ya kepada masyarakat tentunya. Nah, nggak kerasa nih hampir mau sejam kita udah sesi diskusi di Mana Podcast. Buat teman-teman yang tadi sempat telat bergabung di tengah-tengah, mungkin teman-teman ketinggalan informasi penting atau dari pemaparan Tum Devi yang sempat terpotong ya, teman-teman bisa mengaksesnya atau bisa menontonnya kembali di channel YouTube Mana Indonesia. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe juga untuk memotivasi dari tim Mana Indonesia untuk membuat konten-konten yang menarik tentunya, dan bisa mengundang narasumber-narasumber terbaik. Salah satunya malam ini, salah satu narasumber terbaik dari Ketua Umum PCIMM Kota Surabaya, yaitu Ketum Devi Kurniawan. Nah, Tum, saya doakan semoga sukses selalu dan sehat selalu buat Ketum di Surabaya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah sikap selama ini. Dari saya kepada Tum Devi, semoga lancar terus program kerjanya, semakin solid buat IMM Kota Surabaya, semakin bersinergi ya. Saya doakan yang baik-baik tentunya buat saudara saya yang ada di Surabaya. Kalau Tum ke Jakarta Amin, nanti amin, mungkin amin. bisa saya sambut. Nanti kita bisa kopdar di sini Tum. Siap-siap, ketemu di DPP di Menteng. Bareng Tum ya, karena kangen nih bisa futsal bareng dengan Tum Devi.
Nah, Tum, kurang lebih seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Siap, siap, sebanyak-banyaknya siap. bisa meluangkan waktu untuk bergabung di Mana Podcast. Saya memohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan buat Tum Devi, buat Sobat Mana juga apabila ada pemaparan yang kurang dari kita berdua karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah Ta'ala dan kekurangan atau kesalahan datangnya dari kita pribadi. Sekali lagi buat teman-teman yang telah bergabung atau masuk di tengah host malam ini pamit undur diri beserta narasumber kita malam ini dari Ketua Umum PCIM Kota Surabaya, Tum Devi Kurniawan, dengan tema malam ini yaitu menumbuhkan minat organisasi di tengah situasi pandemi. Semoga sesi diskusi kita kali ini bisa menimbulkan manfaat yang sangat luar biasa. Tum Devi, saya mengucapkan terima kasih ya. Saya pamit undur diri. Dan Sobat Mana, saya juga pamit undur diri. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tum, terima kasih Tum. Sehat-sehat Tum. Stay safe, stay healthy. Oh, Kalau selesai ini ya. Udah cuma biarin aja. Biasa kayak bahasa biasa.